uh, sempena juga dalam kesempatan ini kita berada pada mawasim haulnya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah, itu yang tepatnya pada tanggal 11 Rabiul Akhir. Kita membacakan kitab beliau, mengambil keberkahan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan juga kepada kita khususnya pada kesempatan ini min barakatihi wa fuyudatihi wa min madadihi, dari keberkahan dan madad dari Sidi Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah, wa nafa'ana bihi wa bi ruhaniyatihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Dan kita bersyukur kepada Allah, Maulana kita adalah zuriat beliau langsung yang ke-17. Dan subhanallah, ternyata maha guru daripada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu tidak lain adalah Maulana Syekh Abu Ya'qub Yusuf Al-Hamadani, salah seorang daripada Grand Syekh yang ada pada mata rantai silsilah Zahabiyah Tariqat Naqshbandiyatil Aliyah. Dan Maulana Syekh Abu Ya'qub Yusuf Al-Hamadani bahkan berguru kepadanya Sayyidina Khidir alaihissalam. Nanti dari Sayyidina Khidir alaihissalam baru muridnya di antara Grand Syekh kita Maulana Syekh Abdul Khaliq Al-Ghazdawani Qaddasallahu sirrah. Beliaulah kemudian yang menyusunkan khatam khawajakan kita secara sempurna, yang kita jadikan amalan ini berdasarkan dari tentunya Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan daripada khawajikan atau khawajakan masyayikh para awliya Allah Subhanahu wa taala yang ada pada mata rantai silsilah Zahabiyah Tariqatun Naqshbandiyatil Aliyah kita ini. Jadi Maulana Abu Ya'qub Yusuf Al-Hamadani adalah salah satu guru tarbiyah yang mengangkatkan maqam Sidi Abdul Qadir Jilani, dan beliaulah yang mengatakan, wahai anakku, suatu hari nanti kakimu, telapak kakimu, qadamuka ala raqabatil awliya, akan berada di pundak-pundak seluruh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 orang yang datang waktu itu. Ada teman yang bernama Abu Saqqa, ada juga yang bernama Allah alam apakah Saruni kalau tidak khalaf. Bertiga dengan Sidi Abdul Qadir Jilani mendengar ada Ghaus, ada Sultan al-Awliya pada masa itu. Lalu mereka datang menemui Maulana Syekh Abu Ya'qub Yusuf Al-Hamadani. 2 orang datang, 3 orang datang dengan niat yang berbeda-beda. Satu di antaranya Abu Saqqa yang merasa dirinya alim, yang merasa dirinya sudah jauh dalam jalan menuju Allah ini. Dalam hatinya ada keinginan nak ngetes, betul tak orang ini adalah Sultan al-Awliya? Apa iya apa tidak? Akan aku tanya nanti dengan pertanyaan yang dia tidak dapat menjawabnya. Demikian juga teman yang satu lagi, kurang lebih juga ingin mengukur dan tetap ingin membawa ego dirinya bahwa dia adalah orang yang mulia di sisi Allah. Tapi Sayyidi Abdul Qadir Jilani datang dengan taslim, dengan rendah hati, hanya ingin mendapatkan keberkahan daripada Syekh Abu Ya'qub Yusuf Al-Hamadani. Ketika itu tajalli pun hadir kepada Syekh Abu Ya'qub Yusuf Al-Hamadani, mengatakan, Abu Saqqa, api kekafiran aku lihat. Temannya itu, engkau akan tertipu oleh dunia dan kau akan meninggalkan jalan Allah, sibuk dengan duniamu. Yang ketiga, waladi Abdul Qadir, suatu hari kakimu akan berada di atas setiap pundak para wali-wali Allah. Alhamdulillah, artinya mata rantai kita sebenarnya tidak pernah putus daripada para Salatin al-Awliya, dan itulah yang salah satu yang kesyukuran kita di Tariqat Naqshbandiyah Aliyah ini. Kita meyakini setiap mursyid kita
adalah Ghausuz Zaman, yaitu rajanya para aulia. Karena setiap masa itu ada 124.000 orang aulia, dan setiap masa mesti ada sultannya atau gausnya. Walaupun semua tarikat akan menyangka gurunya sebagai bentuk ta'zim, tapi kita adalah murid-murid daripada Maulana, maka seyogianya kita meyakini bahwa mursyid kita adalah orang yang menjadi tepat bagi kita yang menyampaikan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah Sultanul Auliya hadzal zaman. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bertemu dengan beliau. Dikatakan bahwa satu kali tatapan aulia Allah, walaupun dia cuma sekilas, itu seperti scanner. Kalau sempat terpandang matanya, insya Allah dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, keberkahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan inayah yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita tidak dianjurkan berbicara apakah kita mendapatkan ketinggian ketika kita bergabung pada jalannya para aulia Allah, karena memang bukan itu tujuan kita. Maulana kita senantiasa mengingatkan bahwa kalian masuk ke jalan tariqah ini adalah karena kalian bertujuan untuk menjadi hamba Allah semata-mata, tidak ada tujuan yang lain. Tetapi jika kita meyakini dan husnuzan sebagai bentuk kesyukuran pribadi yang kita jaga, sebenarnya kita tidak tahu, kita hanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita husnuzan, begitu banyak perkataan para kutub, para aulia Allah, apalagi Sultanul Aulia, Ghausuz Zaman, bahwa tidak ada orang yang mengikuti mereka dengan ikhlas, dengan bersungguh-sungguh, melainkan mereka itu biidznillah waliyun min auliyaillah, juga wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena rohani semenjak asalnya telah dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala, arwah-arwah kita. Al-arwahu junudun mujannadah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza taqaraba minha talaf, kalau cocok dan memang satu asal maka akan menyatu. Wa idza tanakara aw taraka iftarak, kalau tidak cocok maka tidak akan menyatu. Jadi kita sangat meyakini bagaimana dari tajalli masyayikh kita, dan ujung dari rantai kita yang menyambungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahibur ghar idh humasnan, yang mereka hanya berduaan di dalam gua, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang kata Maulana kita Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani qaddasallahu sirrah, Allah telah menetapkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai teman khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka hanya berduaan di dalam gua Thur. Hasya wa kalla, sama sekali Allah tidak akan membiarkan kekasihnya dan nabinya bukan takut mati, tidak, hanya itu strategi. Namun ada rahasia yang lebih besar daripada itu, adalah karena Rasulullah SAW akan mencurahkan rahasia yang ada di kalbunya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ada sebuah asar yang berbunyi, ma sabbani Allah fi sadri faqad sababtu ala qalbi Abi Bakar. Rahasia yang ditumpahkan Allah ke dalam kalbuku, aku salurkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan tidaklah yang berhimpun berzikir dengan khatmul khawajakan ini, melainkan pada saat itu arwah mereka bersama Sayyidina Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq turut bersama-sama. Dan kita ini adalah buah daripada permohonan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhahu secara garis lurus atau khususnya. Namun tentunya tidak akan dapat dibandingkan, karena beliau adalah manusia terbaik daripada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Rasulullah, andai ditimbang imannya dengan seluruh manusia hingga hari kiamat,
la rajjahat kaffatu mizan imani Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, akan lebih berat timbangan imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Alhamdulillah, Sayyidi Abdul Qadir Jailani ada pada mata rantai kita meskipun tidak disebut, karena subhanallah Tariqat Naqsyabandiyah Aliyah ini menghimpun dua jalur emas. Pertama dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang kedua daripada Asadullah al-Ghalib, singa Allah yang gagah perkasa, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dari jalur Sayyidina Ja'far as-Sadiq radhiyallahu taala anhu ardahu, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Karena itu masyayikh kita mengatakan rukun hadhihi tariqah, rukun utama daripada tarikat kita ini adalah khatmul khawajakan. Kita berkumpul berzikir, mengamalkan zikir khatmul khawajakan ini. Jadi itu saja yang wajibnya. Adapun yang lainnya itu semoga anugerah Allah memenuhi kita. Kita ikut dengan bimbingan masyayikh kita, mursyid kita taati, kita lakukan wazifah harian kita. Namun tidak akan melepaskan kita daripada kaitan dengan beliau-beliau masyayikh kita, kecuali kita meninggalkan khatmul khawajakan. Kalau meninggalkan khatmul khawajakan secara sengaja berturut-turut 3 kali tanpa sebab dan tidak dibaca sama sekali, maka kita memerlukan kembali tajdid, menyambungkan kembali bai'ah kita agar kita dapat dikategorikan masuk dalam kafilah masyayikh Naqsyabandiyyin al-a'izza al-kiram. Kita bacakan sedikit dari Sayyidi Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah. Ini kita boleh tafsirkan secara zahir, boleh juga tafsirkan secara batin tentunya. Ya qaumi, wahai kaumku, kata beliau, kulu baqayal qaumi, makanlah dari bekas makanan para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Ishrabu ma baqiya fi awanihim, rebut minumlah apa yang tersisa daripada gelas-gelas mereka. Ya mayadda'il ilma, wahai orang yang mengaku banyak ilmunya, la ibrata bi ilmika min ghairi amalin, tidak ada gunanya ilmu banyak tapi tanpa diamalkan. Artinya meskipun ilmu itu mulia, wajib didahulukan daripada amal, itu tabak syarat tentunya, tapi jangan sampai ilmu tersebut tidak menjadikan kita mengamalkannya. Kalau berilmu tapi tidak diamalkan, maka tak ada ibrah, tidak ada apa-apanya, kata beliau. Tapi jangan disalahpahami, jangan mentang-mentang ada beliau mengatakan ini, ada usahlah ngaji-ngaji ilmu, penting amal belah. Tidak juga, karena itu syarat beramal. Syarat beramal adalah ilmu. Namun ilmu jika tidak diamalkan maka tidak bermakna apa-apa. Wala ibrata bi amalika, tidak ada gunanya juga amalmu min ghairi ikhlas, tanpa ikhlas. Itu kan ada nanti al-alimuna halka, orang awam celaka, nanti orang alim celaka, orang awam celaka kecuali orang alim, orang alim celaka kecuali orang yang mengamalkan ilmunya, orang yang mengamal ilmunya celaka kecuali dia adalah orang-orang yang mukhlisin, yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ibrata bi'amalika min ghairi ikhlas, tidak ada gunanya amalmu jika tidak ada ikhlas. Li'annahu jasadun bila ruhin, karena amal tanpa keikhlasan itu bagaikan tubuh tanpa roh, bagaikan mayat lah, tidak ada rohnya lagi. Alamatu ikhlasika, tanda daripada keikhlasanmu, annaka la taltafitu ila hamdil khalqi, bahwa engkau tidak mempedulikan apakah engkau dapat pujian daripada makhluk atau sebaliknya, wala ila dhammihim, atau celaan mereka. Tidak ada kaitannya dengan makhluk. Nah, dipuji
nak dihina, nak dianggap kurang, nak dianggap tak sempurna, nak dianggap tak jelas, silahkan. Karena hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat karakter Maulana kita, guru kita, itu tercermin apa yang beliau lakukan itu sama. Nak dekat kita, nak ada kita, tak ada kita, cara beliau begitulah. Nah, ini tentunya dengan pelatihan yang lama. Karena seseorang itu tidak bernilai ibadahnya disebutkan dalam kitab tasawuf kecuali jika antara berlian dengan batu dalam pandangan matanya sama. Kecuali jika dia sholat di samping raja dengan dia sholat di samping onta, tidak ada bedanya. Nah, kalau masih berbeda, berarti wajib berusaha. Sholat dekat raja, dekat orang hebat, katakanlah dekat kiai-kiai, dekat syekh-syekh. Kita pun macam syekh juga misalnya ya. Tapi pas tidak ada orang dalam rumah, akan tidak kita lah. Baju kita, pakaian kita, cara kita, berarti kita bukan melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada kaitannya dengan pujian makhlukkah dan celaan makhlukkah. Karena itu salah satu cobaan berat bagi aulia Allah, termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah, para ulama, apabila tersirat di hatinya rasa bangga, rasa kagum akan diri, rasa mulia, rasa lebih daripada orang lain, maka dia gugur dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak mudah. Tidak semua orang yang dapat anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada dalam batinnya itu sedikit pun kaitan antara dia dimuliakan orang atau tidak dimuliakan orang. Tidak ada sedikit pun di hatinya. Karena yang ada di hatinya hanyalah dia berusaha menjaga perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia. Mohon maaf, kita juga sering bicara-bicara dengan masyayikh. Katakanlah ada orang yang dicium tangannya, dia mungkin orang besar, dia pandang oleh manusia, ulama besar katakanlah. Andai di hatinya sewaktu itu merasa dirinya lebih hebat, lebih mulia, lebih besar, maka dia gugur dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semuanya ukurannya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita senantiasa hanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam kitab Tabaqatul Kubra, kalau tidak khilaf, ada seorang aulia Allah yang pernah bertobat. Taubatannya bukan hanya sehari dua hari, taubatannya bertahun-tahun dia bertobat kepada Allah. Hanya karena biasanya kalau dia ke masjid dimuliakan orang disuruh ke depan, sehingga selama kurang lebih 40 tahun dia tidak pernah daripada saf yang pertama, selalu ditempatkan ditarik ke depan, dia berdiri di paling depan. Suatu hari tiba-tiba atas sebab keadaan tertentu, tiba-tiba dia duduk di belakang. Saat itu hatinya berkata, tak pantas aku berada di belakang, tempatku adalah di depan. Nah, saat itu Allah memberikan kesadaran. Di aulia Allah disebutkan dalam kitab Madrasah Asy-Syadziliyah li Syekh Abdul Halim Mahmud qaddasallahu sirrah, itu adalah bahwa mereka itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karena aulia Allah juga tak luput daripada kesalahan sebagai manusia biasa, namun mereka segera sadar dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga sadarlah dia. Setelah itu dia bertaubat kepada Allah, bukan sehari dua hari, tahunan bertaubat, hanya sebab gara-gara merasa dirinya mulia, merasa tak pantas jika didudukkan di belakang. Ini kan tidak ada gampang ini kalau orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan ke dalam kalbunya bahwa dalam dirinya hanyalah menginginkan penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Dan ini yang diajarkan oleh masyayikh kita.
Termasuk dalam tarekat ini tugas kita adalah tahqiqul ubudah wal ubudiyah, merealisasikan diri kita sebagai hamba dan melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Imam Hakim At-Tirmizi, waliullah, kekasih Allah, itu adalah orang yang telah mengalami proses yang pertama lalu mendapatkan menjadi posisi yang kedua, yaitu waliyu haqqillah. Dia benar-benar menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Barulah dia menjadi waliullah haqqah, kekasih Allah yang sesungguhnya. Nah, juga dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syadzili qaddasallahu sirrah, dan ini diajarkan oleh guru-guru kita, masyayikh kita, subhanallah, sangat menekankan, la yasidul wali ilallah, seseorang wali tidak akan usul kepada Allah hatta tanqati'a anhu syahwatul wusul, sampai hilang di hatinya syahwat nak jadi wali. Karena nak jadi aulia Allahnya ada dua, ada dengan adab, dengan hati dan keikhlasan agar kita masuk dalam kategori orang yang dicintai Allah. Namun ada juga tanda syahwat. Syahwatnya yang halus, sehingga kita harus pilih. Kalau kita ingin jadi kekasih Allah, jangan sampai syahwat yang mendorongnya. Jadi selagi masih ada syahwat, seorang wali sendiri pun tidak akan sampai kepada Allah. Syahwatul wusul, nak sampai kepada Allah itu syahwat, bukan hati yang murni, bukan cinta. Kalau sudah putus itu yang ada hanyalah adab. Nah, kalau adab alhamdulillah, karena kita adab, kita merasa harapan tertinggi kita jika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu melekat dalam jiwa kita. Nah, jadi itu salah satu tantangan di mana-mana orang yang masuk ke dalam tarekat. Salah satu yang diingatkan khususnya dalam tarekat kita oleh masyayikh kita, bahwa berusahalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Engkau beribadah, engkau melaksanakan apapun yang diajarkan kepadamu, menjaga akhlakmu, itu semata-mata hanya untuk ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Tidak ada tujuan yang lain. Nah, inilah yang harus kita riyadhah, kita mujahadah, dan ini sebenarnya dengan keberkahan masyayikh kita, keberkahan guru kita, dan keberkahan kita bersama-sama. Makanya semboyan dalam tarekat kita, tariqatun as-suhbah wal khairu fil jam'iyah. Tarekat kita ini adalah atas dasar bimbingan dengan cinta dan kebaikan terletak dalam kebersamaan kita. Jadi kita bersama-sama ini, subhanallah, karena itu ada dikatakan dalam keadaan malaskah, dalam keadaan ngantukkah, yang penting mau berkumpul jadilah, dan jangan ganggu orang jadilah. Nih kita malas, tiba-tiba datang, pas datang ngacau orang berzikir misalnya ya, itu. Tapi kalau kita datang, kita tidukkah, pikiran kita ke lainkah, ataukah kita datang dengan terpaksakah? Selama kita mau berkumpul, mau duduk bersama, insya Allah masuk dalam kategori hadis Nabi, di mana Allah berfirman dalam hadis qudsinya, ulaika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu orang-orang yang suka berzikir kepada Allah, yang menjadikan Allah tujuan mereka. Siapapun yang ada duduk bersama mereka, maka tidak akan menderita. Allah mengatakan, waqad ghafartu lahum, aku ampunkan mereka semua. Kalau kita artinya tanpa uzur, tanpa sebab, hanya karena malas, ini adabnya berat. Melanggar adabnya sebenarnya berat dalam pandangan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Karena tarekat kita ini sebenarnya dasar ada adab. Kalau di tempat Maulana selalu ada semboyan adab yahu. Artinya menjaga adab ini yang berat, harus lahir dan batin. Dulu pernah kita sampaikan, dimanapun adab kita, kalau kita dikabarkan ataupun merasa bahwa kita di majelis aulia Allah, jangan sekali-kali bawa otak kita, bawa hati kita, taslim, dengarkan, ya.
Kalau tidak kita keluputan dari keberkahan mereka. Dan jangan kacaukan majelis mereka. Makanya kalau pada zaman Maulana Syekh Muhammad Nazim Haqqani, itu kalau ada yang duduk dalam zikir tiba-tiba buka HP, itu disuruh keluar. Karena dalam halaqah kita ini dalam suasana malaikat Allah mengerubuni kita, keberkahan sedang menyerami kita, rohani para aulia hadir bersama kita. Katalisatornya ada di antara kita. Mesti ada aulia Allah di antara kita. Kita tidak tahu. Itu pengikatnya. Tapi jika ada satu orang yang buat hal ini dapat merusak suasana. Nah, itu yang karena itu dalam tradisi tarekat sebenarnya memang tidak ada yang harus kapan memang ada HP ya keluar atau matikan dulu, ataupun mau bercakap-cakap nanti dulu. Tapi alhamdulillah kita yakin Allah Maha Kasih Sayang, namun kita perlu tahu adab tersebut. Dan ketika kita melakukan adab tersebut, maka adab itu di atas ilmu. Jadi kita hadirkan hati kita. Tentunya cobaannya banyak ya, cobaan banyak. Namun bersyukurlah orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan ditolong Allah. Bisa zikir, bisa ada kesempatan, bisa datang jauh-jauh Ustaz Marzuki Habib dari Sekarnan. Anugerah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kalau tak dapat hidayah, samping rumah pun tidak mau datang. Itu kan semuanya hidayah Allah. Dan kita pun begitu juga, kita harus menyadari diri kita di mana ada tempat baik yang kita mudah, mestinya kita hadir gitu ya. Tentunya dengan menjaga adab. Adab ini tentunya nomor satu, dan itu yang selalu kita dalam perjalanan kita ini sebenarnya kita masih belajar adab terus. Belajar adab. Pengalaman kita mengajarkan kita adab. Adab ini salah sedikit inqita'al madad. Su'ul adab inqita'al madad. Adab kita salah sedikit caranya menyakiti hati orang yang dicintai Allah, menyinggung perasaan mereka, terputus, tidak dapat kita keberkahannya. Maka paling baguslah kita menjadi orang yang khumul, kecuali Allah sendiri yang menempatkan kita, itu persoalannya lain. Seperti kata Imam Ibnu Athaillah Sekandari dinasihati oleh gurunya Maulana Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu ardhah. Kata beliau, anakku, biarlah Allah Subhanahu wa taala yang memindahkan posisimu. Kau bersabarlah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan. Tidak akan sempurna sebelum Allah sendiri yang memindahkan kita dari satu posisi ke posisi lainnya. Namun berharaplah dengan kasih sayang dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita ini sebenarnya adalah bukti daripada kita mentaati Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai para awliya Allah Subhanahu wa taala, karena kita menyadari keterbatasan kita. Kita semuanya hanya menyerahkan kepada Allah dan mengharap yang terbaik dari Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Ya man la malja wa la manja minhu illa ilayhi, fala tukhayyib raja'ana ya qadim al ihsan. Allahumma ahsin ilayna bi ihsanikal qadim ya Allah. بحرمة الحبيب وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط عليهم غير المغضوب الضالين آمين. Saatnya kita bersama-sama Ustaz